Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurrahma dengan NIM 20803241044 dari kelas B20 Prodi Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawwair, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan. Dengan begitu, laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna atau user untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Dengan demikian, laporan keuangan ini merangkum informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, sekaligus kinerja perusahaan dalam periode tertentu, guna membantu para pemakai laporan untuk menentukan kebijakan ekonomi perusahaan ke depannya. Adapun pemakai dari laporan keuangan ini adalah kreditur, investor, akuntan publik, pemasok, konsumen, dan pemerintah. Tujuan laporan keuangan. Secara umum, tujuan dari laporan keuangan adalah 1. Screening atau sarana informasi. Analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, sehingga seorang analisis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa. Yang kedua, understanding atau pemahaman. Proses analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya, bidang usahanya, serta hasil dari usahanya. Yang ketiga, forecasting atau peramalan. Hasil dari analisa dapat digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang. Yang keempat, diagnosis atau diagnosa. Analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah, baik di dalam manajemen ataupun masalah lain dalam perusahaan. Yang kelima, evaluation atau evaluasi. Analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan, termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis laporan keuangan pada perusahaan dagang. 1. Neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang wajib dimiliki oleh perusahaan dagang. Setelah selesai menyusun laporan pada buku besar, segera pindahkan akun-akun yang ada pada buku besar tersebut ke dalam neraca perusahaan dagang. Akun-akun tersebut kemudian digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kredit dan debit. Dengan demikian, neraca terdiri dari dua kolom, yaitu debit dan kredit. Dalam pencatatan kedua, kolom ini jumlah nominalnya harus seimbang atau balance. Bentuk-bentuk neraca. 1. Neraca bentuk stapel. Disajikan dengan aktiva yang berada pada sisi kiri dan kewajiban dan juga modal yang berada di sisi kanan. Selanjutnya, bentuk neraca yang kedua yaitu neraca bentuk skontro. Disajikan berbagai elemen neraca dengan melajur dari atas ke bawah. Jenis laporan keuangan perusahaan dagang yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang mencerminkan aktivitas operasi perusahaan. Laporan laba rugi menyajikan rincian informasi tentang penghasilan, beban, laba atau rugi perusahaan pada periode tertentu. Terdapat dua komponen utama dalam laporan laba rugi, yaitu penjualan dan beban. Sedangkan komponen yang lainnya adalah harga pokok penjualan atau HPP. Laporan laba rugi dibuat pada periode tertentu dengan menghitung semua pendapatan dan dikurangi dengan biaya seperti biaya operasional, biaya penyusutan, biaya administrasi, dan biaya lain yang harus dikeluarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan tersebut.
Pendapatan perusahaan dagang seluruhnya terdiri dari penjualan, karena kegiatan utamanya adalah menjual barang atau produk. Bentuk-bentuk laporan laba rugi. 1. Single step. Format single step, semua keuntungan dan pendapatan umumnya ditempatkan pada awal laporan, kemudian baru dilanjutkan dengan mencatatkan semua kerugian dan biaya dalam operasi perusahaan. Bentuk laporan laba rugi yang kedua yaitu multiple step format. Laporan laba rugi multiple step format, setiap transaksi operasional perusahaan akan dipisah-pisahkan dengan transaksi yang bersifat non-operasi. Kemudian akan dibandingkan antara beban dan biaya dengan pendapatan yang saling berkaitan. Saat laba operasional dihasilkan, maka akan ada perbedaan antara aktivitas tidak biasa dengan aktivitas biasa. Jenis laporan keuangan pada perusahaan dagang yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas berfungsi untuk memantau kondisi perusahaan dagang. Melalui laporan arus kas, kita akan secara mudah dapat melihat berapa banyak jumlah kas masuk dan kas keluar. Laporan arus kas berpengaruh dalam hal investasi atau penambahan modal. Laporan arus kas akan sangat penting keberadaannya untuk perusahaan yang akan melakukan peminjaman modal. Metode penyusunan arus kas ada dua, yaitu 1. Metode langsung. Metode langsung memperlihatkan penerimaan dan pengeluaran kas operasi yang bertujuan untuk menyajikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas, dibandingkan dengan metode tidak langsung yang tidak melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, metode tidak langsung. Dalam metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas. Penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari tahun sebelumnya sampai tahun yang akan datang. Dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas, investasi, dan pendanaan. Berikut ini adalah contoh dari laporan arus kas. Jenis laporan keuangan pada perusahaan dagang yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal memang berfungsi untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Perhitungan perubahan modal mencakup ekuitas atau modal berikut ini. 1. Modal awal. 2. Jumlah rugi. 3. Jumlah laba. 4. Investasi tambahan. Perhitungan dalam laporan perubahan modal adalah dengan cara menjumlahkan modal awal dan laba, lalu dikurangi dengan jumlah rugi yang ditambah investasi tambahan. Berikut ini adalah contoh dari laporan perubahan modal. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.